Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Maharani dengan NIM C0D023009 kelas F Program Studi Perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 24/PMK 03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK 03/2022 tentang pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. Objek pajak dan tarif PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, kecuali pembagian dividen kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, royalti dan bunga, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, tarif PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Tarif PPh pasal 23 final bisnis fintech atau pajak fintech. Melalui PMK 69/2022 ini, layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P lending). Tarif pajak fintech atau tarif PPh pasal 23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar tarif PPh pasal 23 final 15% untuk fintech dalam negeri, tarif PPh pasal 23 final 20% untuk fintech luar negeri. Tarif khusus PPh pasal 23 atau besaran PPh pasal 23 khusus. Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan ditetapkan ketentuan khusus, yakni 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan, 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termaksud BUT internasional, 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT, hadiah lainnya dan penghargaan,
termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 untuk yang tidak punya NPWP. Besaran tarif PPh pasal 23 karena tidak punya NPWP ini menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 30% untuk vintage dalam negeri, 40% untuk vintage luar negeri, 50% dari DPP untuk hadiah atau undian dan lotre yang termasuk tarif khusus. 40% dari DPP untuk menerima hadiah dan penghargaan merupakan ekspatriat dan termasuk tarif khusus. 30% dari DPP untuk menerima penghasilan adalah organisasi atau BUT yang termasuk tarif khusus. Pengecualian PPh pasal 23. Jika ada objek pajak yang dikenakan PPh pasal 23, maka juga terdapat objek yang dikecualikan pemotongan PPh pasal 23, di antaranya penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 untuk badan. Badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negara lainnya. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 23 oleh orang pribadi. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, penjabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Cara pemotongan PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%. PT Pencari Cinta Sejati memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Maka, perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto. 2% dikali 20 juta sama dengan 400 ribu. Besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Pencari Cinta Sejati adalah sebesar 400 ribu dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Cara pemotongan PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 15%. PT Angkasa merupakan salah satu pemegang saham PT Bumerang. Pada bulan Maret 2019, PT Bumerang memberi dividen tunai 1.000 per lembar. PT Angkasa memiliki saham pada PT Bumerang sebanyak 5.000 lembar. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Jumlah bruto dividen sama dengan 1.000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 5 juta sama dengan 750 ribu. Baiklah, segitulah video pembahasan tentang pemotongan PPh pasal 23. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.